Kemudian ada objek manipulator. Script ini untuk membuat objek digital bisa diinteraksi dan dimanipulasi oleh pengguna dalam mixed reality. Fitur yang aktif, yang pertama ada Allow for Manipulation. Ini mengizinkan pengguna memanipulasi objek dari jarak tertentu dan harus disentuh langsung. Interaksi ini bisa melalui berbagai input dari MR. Kemudian yang kedua ada Enable Constraint, mengaktifkan pembatasan pada cara objek bergerak, berputar, atau berubah ukuran saat dimanipulasi. Ini penting agar interaksi terasa natural. Kemudian yang terakhir ada Smoothing VAR, memperhalus visual pergerakan objek saat dimanipulasi dari jarak jauh. Next. Kemudian Constraint Manager. Script ini berfungsi untuk mengelola dan menerapkan berbagai jenis batasan pada sebagian objek. Batasan ini bisa mengatur bagaimana objek boleh bergerak, berotasi, atau bagaimana perilaku dipengaruhi oleh objek lain. Next. Pada scene object manipulation kami menambahkan 2 variable. Ini untuk multi scene ya. Untuk penjelasannya mungkin kurang lebih kayak yang sebelumnya. Mungkin bisa di next saja. Untuk ide pengembang. Untuk ide pengembang aplikasi, yang pertama ada galeri seni interaktif. Pada aplikasi ini, pengguna dapat menjelajahi pameran model 3D, artefak, sejarah, karya seni, atau bahkan replika bangunan kuno. Memungkinkan pengguna untuk memutar artefak 3D di udara untuk melihatnya dari segala sisi. Tapi mungkin tidak memindahkan atau menskalakannya secara bebas agar tetap dalam konteks pameran. Kemudian yang kedua ada sistem pelatihan interaktif untuk mekanika, aplikasi untuk melatih teknisi dalam perakitan, pembongkaran, atau pemeliharaan komponen kompleks seperti robot, mesin, atau kendaraan. Fitur objek manipulator yang digunakan untuk memanipulasi penuh memungkinkan teknisi untuk memegang, memutar, dan memposisikan setiap bagian mesin. Next. Oke, selanjutnya ada scene object manipulator physics, di mana scene ini tuh digunakan untuk menguji fitur fisika dari objek manipulator, maksudnya dari MRTK-nya itu sendiri. Scene ini digunakan pada yang pertama itu ada objek cube, jadi gravitasi diaktifkan pada objek kubus. Yang kedua ada gravitasi dinonaktifkan pada objek bola, dan yang terakhir ada octahedra ini statis, jadi tidak bisa diapa-apain. Yang pertama ada box collider, ini berfungsi untuk menambahkan bentuk kubus tak terlihat di sekitar game objek. Jadi yang memungkinkan objek tersebut mendeteksi tabrakan, collision, dan interaksi fisik dengan objek lain yang juga memiliki collider. Terus ada manipulator material, ini berfungsi untuk menunjukkan ke fisik material custom. Jadi fisik material ini mendefinisikan properti fisik permukaan objek seperti gesekan, friction, dan pantulan bonsenya. Terus ada automatic center of mass, ini dicentang ya. Jadi Unity akan secara otomatis menghitung pusat massa objek berdasarkan collider atau mesh yang terpasang. Terus ada automatic tensor, ini dicentang. Jadi Unity akan secara otomatis menghitung tensor inersia objek bagaimana massa didistribusikan untuk rotasi dalam pengaturan fisika Unity. Untuk defaultnya adalah -9,81 pada sumbu Y. Selanjutnya ada script object manipulator. Ini seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Fungsi utama dari script ini adalah untuk mengizinkan dan mengelola interaksi atau memanipulasi objek 3D oleh user. Selanjutnya ada manipulation type, di mana manipulation ini menentukan jenis manipulasi yang diizinkan. Terus ada allow var, ini mengontrol manipulasi jarak jauh yang di approve. Terus ada enable constraint, di mana objek manipulator akan berkonsultasi dengan constraint manager untuk memastikan manipulasi yang dilakukan pengguna tidak melanggar batasan. Ada script
return to bounds, di mana script ini berfungsi untuk mengembalikan atau menahan sebuah objek di dalam batas-batas tertentu. Script ini tuh memiliki fungsi seperti properti front bounds, back bounds, left bound, right bounds, bottom bounds, dan top bounds yang semuanya mengacu pada transform dari objek-objek batas tersebut. Ini itu menyeratkan bahwa script ini memantau posisi objeknya, dan jika objek keluar dari area yang ditentukan oleh transform batas tersebut, ia akan mengembalikannya ke dalam batas atau mencegahnya keluar. Terus ada script constraint manager, di mana script ini tuh berfungsi sebagai pengelola terpusat untuk semua komponen batasan atau constraint yang terpasang pada game objek yang sama. Terus ada komponen sphere collider, di mana komponen itu berfungsi untuk menambahkan bentuk bola yang tak terlihat di sekitar game objek. Terus ada material, manipulator manipulator material ini menunjuk ke fisik material custom. Fisik material mendefinisikan properti fisik di permukaan objek, seperti gesekan dan pantulan. Terus ada rigid body, di mana komponen ini tuh membuat game objek bisa bereaksi terhadap seperti gravitasi, gaya dorongan, dan tumbukan, dan lain-lain. Selanjutnya ada return to bounds, ini sama seperti tadi yang sudah saya jelaskan, kurang lebih sama. Selanjutnya ada mesh collider, di mana script ini tuh memberikan kemampuan tabrakan atau collision pada objek 3D, sama yang sudah dijelaskan teman saya tadi. Jadi untuk cooking option-nya ini everything, dengan pengaturan untuk memproses dan mengoptimalkan bentuk collider dari mesh yang diberikan agar efisien dan saat dideteksi tabrakannya tuh bisa terdeteksi. Terus ada material, ini untuk menentukan sifat fisika permukaan collider saat bertabrakan. Terus ada mesh, itu menentukan model 3D yang spesifik, bentuknya akan dijadikan acuan untuk membuat collider ini. Dan ini untuk membuat multisim-nya, sama seperti tadi ya, kurang lebih untuk biasanya kita membuat variable button, dan untuk stringnya nanti kita arahkan ke scene yang ingin kita taruh pada button tersebut. Untuk ide pengembang aplikasi dari scene objek manipulator fisik, yang pertama ada asisten latihan presisi biliar pada MR, di mana aplikasi itu alat bantu latihan biliar di MR yang memvisualisasikan prediksi pukulan dan lintasan bola di meja nyata untuk meningkatkan akurasi dan pemahaman spin. Untuk fiturnya ada atur bola dan stick virtual, terus ada simulasi fisika pukulan bola akurat, terus ada tampilan garis bidik dan prediksi lintasan, dan yang terakhir ada analisis hasil pukulan. Jadi misal kayak di game biliar gitu, kita bisa lihat garisnya itu yang tepat untuk bola masuk ke lubang kayak gitu. Terus yang kedua ada aplikasi laboratorium mini, reaksi dan struktur molekul pada MR, di mana lab kimia MR interaktif untuk memegang atom virtual, membangun molekul, dan melihat langsung bagaimana ikatan kimia serta struktur 3D terbentuk. Untuk fiturnya sendiri yaitu ada manipulasi atom dan molekul tanda tangan, molekul dengan tangan maksud saya, mohon maaf. Terus ada simulasi visual pembentukan pemutusan ikatan, terus ada informasi atom dan molekul instan, terus ada mode eksperimen atau tantangan membangun molekul. Sekian dari presentasi tugas 3 dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,